Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai belajar, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait dengan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Inggris atau constitution yang berarti undang-undang atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kemudian, konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain seperti pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu terkait dengan sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI bertujuan untuk membicarakan bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang mana ketua panitia perancang undang-undang yaitu Insinyur Soekarno. Panitia perancang undang-undang beranggotakan 19 orang. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk kelompok kecil berisi 7 orang pada tanggal 11 Juli 1945. Kelompok kecil ini terdiri dari Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Marinis, Mr. Singgi Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman dengan diketuai oleh Profesor Supomo. Hasil pembahasan panitia perancang undang-undang yaitu konsep penyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambble, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Ketiga konsep ini disampaikan pada sidang BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli 1945, setelah kurang lebih 1 jam, ketiga konsep itu lalu diterima oleh sidang BPUPKI. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan agenda yaitu pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu ketua perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan terkait tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Mohatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah air. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang. Salam sehat dari Ibu Akhiril. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.